Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Wafi amin ya. Sebelumnya faslun yustahabbu likulli qari'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabbu likulli qari'in kana fi sholati aw fi ghairiha idza faragha minal fatihati ay yaqula amina wal ahaditsus shahihatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu ay yafsila baina akhiril fatihati wa baina amin bisaktatin latifatin. Pasal ini menerangkan disunnahkan bagi seorang pembaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah baik posisi waktu sholat atau di luar sholat. Tentunya di luar sholat ketika waktu tawassulan, ketika waktu acara hajatan atau waktu selamatan baca Fatihah. Itu disunahkan idza faragha minal Fatihati, ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu ayatnya sampai ke waladdallin. Maka ketika sampai ke ayat waladdallin ayyaqula aminah, disunnahkan membaca amin. Amin itu bukan dari bagian surat Al-Fatihah, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sobuni. Ya. Ini idza faragha minal fatihati ayyaqula amin, ketika selesai dari membaca surah Al-Fatihah. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka disunnahkan baca amin. Atau begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sama. Ya. Sama. Karena di situ tabarruknya doa untuk diri sendiri, wali walidayya, dan juga doa mendoakan kepada kedua orang tuaku. Walil mu'minina juga doa diaturkan kepada orang mukmin. Rabbighfirli Rabbighfir Tuhan, ighfir ampunilah, li dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tua, walil mu'minina dan juga dosanya orang mukmin. Kemudian dilanjutin dengan amin. Lah, kalimat amin ini merupakan yustahabbu, yakni disunnahkan sehabis membaca Fatihah. Wal ahaditsus shahihatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Hadis-hadis
penjelasan disunnahkan membaca amin sehabis membaca surah Al-Fatihah itu merupakan hadis sahih dan hadisnya banyak, masyhuratun juga terkenal. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu, telah aku urai, yakni aku jelaskan di fasal sebelumnya bahwa annahu yustahabu ayyafsila baina akhiril fatihati, disunnahkan membaca amin. Ayyustahab annahu yustahabu ayyafsila baina akhiril fatihati wa baina amin bi saktatin latifatin, disunnahkan antara bacaan Fatihah dan amin itu dipisah dengan pakai pisahan sakta. Sakta itu diam, diamnya latifatin setilu, diamnya sebentar ya. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tidak langsung waladdallin, amin, waladdallin, amin. Itu pakai sakta, pakai diam sejenak, latifah, ini diam sebentar. Waladdallin, amin. Ini pasal sebelumnya dijelaskan kenapa kok harus ada sakta, karena yutawahhama alla yutawahhama anna amina minal Fatihah, supaya tidak disalah sangka bahwasanya bacaan amin itu tergolong surat Al-Fatihah. Penjelasan dari Syekh Ali Imam As-Sabuni. Wa ma'nahu Allahumma astajib. Adapun arti dari amin, apa arti dari amin? Arti dari amin adalah Allahumma astajib, ya Allah istajib, kabulkanlah doa kami. Itu makna dari lafaz amin atau kalimat amin, bacaan amin. Wakil ada yang mengatakan kadzalika falyakun, demikian, kadzalika demikian, falyakun semoga terjadi, semoga terjadi. Ini apa yang kita baca dalam doa yang berisi ayat-ayat Fatihah. Ada yang memaknai kadzalika, demikian, yakni barusan, demikian barusan apa yang kita baca doa Fatihah, falyakun semoga terjadi. Wakila ada yang mengatakan if'al. If'al itu ya lakukanlah. Lakukanlah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya, ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalan ya yang lurus, jalan yang menuju petunjuknya Allah. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, alaihim atas mereka. Itu jalan yang lurus. Wong diberi nikmat, insyaallah orang yang diberi nikmat itu selamat, baik agamanya, baik di dunianya hingga ke akhiratnya. Kenapa? Karena oleh Allah diberi nikmat, nikmatul Islam, nikmat melaksanakan ajaran Rasulullah, tidak cinta pada yang lain, pada ajaran Yahudi atau ajaran orang-orang yang menyerupai Yahudi atau ajaran-ajaran masa kini yang tidak nyambung ajaran dengan Rasulullah, enggak. Kan tetapi di situ nikmat langsung pemberian dari Allah, fokus ngaji. Dan ulama salafun saleh sing manut, sing sesuai sanadnya atau jalurnya ke Rasulullah, yang mana Rasulullah langsung sumbernya ke Al-Qur'an. Itu namanya nikmat. Maka uripe wong oleh Allah dikasih nikmat niku nggih agamanya nikmat. Boten tolah-toleh wis pun khusyuk. Kenapa kok khusyuk? Karena diberi kenikmatan oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang yang kau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi,
bukan jalannya yang dimurkai ya Allah, waladhdallin, dan bukan jalannya yang disesatkan, orang-orang yang disesatkan. Nauzubillah. Orang yang dimurkai seperti orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah ibadahnya, seperti orang Yahudi, orang yang sesat, orang yang kesasar seperti orang Nasrani. Wakil ada yang mengatakan wa maknahu, arti dari amin la yaqdiru. La yaqdiru. Ala hadza ahadun siwaka. La yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Ini makna dari amin adalah la yaqdiru ala hadza ahadun, tidak, yakni tiada seorang pun yang mampu, yang kuat, yang berkuasa memberi petunjuk jalan yang Allah beri nikmat, tidak akan yang mampu. Siapa yang mampu? Kalau bukan Allah yang memberi kemampuan. Siwaka, selain engkau ya Allah. Nah, ini juga ada yang mengertikan begini ya, tiada yang mampu, tiada seseorang pun yang mampu memberi petunjuk selain engkau ya Allah. Siwaka, selain engkau ya Allah. Wakil ada yang mengatakan maknahu, arti dari amin adalah la tukhayyibu rojauna. Ada wawunya ini. Ada? Enggak ada. Berarti rojaana ya. La tukhayyibu rojaana. Ada yang mengatakan arti dari amin adalah la tukhayyib. La tukhayyibu raja'ana. Ya. La tukhayyibu, jangan kau menyia-nyiakan raja'ana, harapan kami ya Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Dengan habis mengucapkan berdoa isinya begitu, maka arti dari amin itu jangan kau menyia-nyiakan harapan kami yang barusan saya doa, saya minta, saya mohon ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami nasta'in, mohon pertolongan. Nah, kan memohon itu memang. Yang di isinya permohonan adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya yang saya mohon ya Allah, jalan yang lurus. Ya, jalan yang kau beri nikmat ya Allah dalam hidup kami, juga anak-anak kami, juga teman-teman kami, sahabat kami, juga anak cucu kami. Ya Allah, berikan nikmat utamanya pada orang tua kami, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya isinya Fatihah itu doa yang khusyuk ketika sholat. Wakil ada yang mengatakan Allahumma aminna bi khairin. Ya Allah, aminna, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkan dengan apa ya Allah? Bi khairin, dengan kebaikan. Ini yang saya mohon ya Allah. Dengan permohonan ini selamatkan ya Allah kami dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu berupa surga, kebaikan itu barokah ya. Ada yang munda-munda tapi istidrat namanya, atau hanya tipuan, solakan ya. Seperti kok baik terus dunianya, usahanya baik terus, tapi ibadahnya
Wong itu iman kepada Allah kurang-kurang atau sama sekali tidak, baik sedekahnya, baik juga tata krama ke orang tuanya, juga ibadah sholatnya, puasanya, zakatnya, apalagi hajinya. Tapi pekerjaannya bagus kok, sampai itu bukan barokah itu. Itu namanya istidraj. Ya. Wong sholat malas, ngapain sholat? Iya kalau sholat kalau mendatangkan uang. Saya mau sholat. Kalau saya sholat maka uang saya, pekerjaan saya, penghasilan saya tambah sedikit. Itu namanya istidraj. Allah menipu seberapa kekuatannya. Wong situ sudah ada yang ngingatin kok, temannya atau ustadznya ya, atau pak kiainya sampun sudah ngingatin seberapa kuatnya. Ni wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau kira Allah itu ghafil, lupa, amma ya'maludz zalimun, apa yang dikerjakan oleh orang zalim. Contohnya orang yang benci pada sholat, malas pada sholat, senang pada dunia, itu kan zalim namanya. Kenapa kok zalim? Penghamba Allah ini diciptakan memang akibat supaya ibadah kepada Allah, akibat beribadah kepada Allah. Kenapa hidupnya kok tidak dibuat untuk tidak beribadah? Kan zalim namanya. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu ini wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, melainkan akibat untuk beribadah kepada Allah. Wong firman-Nya Allah, dawuhnya Gusti Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, hamba. Bahkan aku yang beri rezeki kepadamu, hamba. Kenapa kamu kok ditipu dengan ini sama aku? Kamu kok sama sekali tidak ingat, wong sudah diingatin. Contohnya seperti Qarun. Sampun diingatin sama Nabi Musa. Qarun, ayo sedekahkan. Malah mentang dan nantang Qarun. Nabi Musa mukjizatnya langsung oleh Allah tenggelam. Asalnya Qarun itu orang yang tidak mampu itu. Anaknya menangis karena kelaparan, ketemu dengan Nabi Musa. Loh kenapa Qarun? Iya ini anak-anakku kelaparan. Kemudian wong doanya Nabi langsung Allah ijabahkan. Karena mustajabnya doanya para rasul. Oh ya, Qarun, saya doakan semoga sejahtera semua keluarganya. Habis itu Qarun langsung berusaha dan langsung munda usahanya, sehingga menjadi rumah istana yang mana semuanya terbuat dari emas. Sampai lupa kepada nabimu, sampun diingatin sama Nabi Musa, sehingga Allah turuni peringatan pada Qarun yang mana tenggelamkan istananya sampai dengan orang ya, insyaallah begitu. Makanya jangan sombong sampai malas ibadah, malas mengaji, ya, malas petuah dari Rasul, petuah dari ulama usholihin. Jangan sombong. Setidaknya ya tidak mengganggu cukup, menghormati saja sudah cukup, meskipun tidak ikut mengaji. Apalagi mengejek, apalagi menyetop orang yang mengaji, itu kan sombong. Gimana itu? Naudzubillah. Wa qila huwa taba'ullah ala ibadihi. Ada yang mengatakan arti dari amin adalah taba'ullahi, segelnya Gusti Allah
ala ibadihi atas hambanya, yadfa'u yang mana segel Gusti Allah atas hambanya itu dapat menolak, dapat menghilangkan anhum al-afat, menghilangkan mara bahaya, yakni menolak mara bahaya, bencana. Ini isi dari amin itu ya merupakan segel, yakni pertolongan Allah atas hambanya yang mana dapat di situ menolak, yakni melindungi atas hambanya anhum al-afat, dari mara bahaya. Semua yang dituju sama hambanya ya Allah, semoga sejahtera keluarga kami ya Allah. Maka amin. Ya. Langsung di situ ada segel dari Allah, pemberian langsung atas hambanya yang memohon kepada Allah. Ya. Sehingga menjadi keluarga yang sejahtera, yang menerima keadaannya. Wa qila hiya darajatun fil jannah yastahiquha qailuha. Ada yang mengatakan arti dari amin merupakan derajat, tingkatan di surga yang mana dimilikinya bagi orang yang mengucapkan amin. Ya, kenapa kok begitu semua arti dari amin? Iya, karena langsung terkabul. Langsung terkabul. Wong mintanya kepada Allah kok langsung Allah ngabulkan. Meskipun tidak berupa yang diminta berupa mirah, tapi tidak berupa mirah. Nah, kalau kita minta kepada Allah langsung Allah kabulkan. Asalkan kita jauh dari perkara yang haram. Kata Rasulullah, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Ya. Ya. Fa anna yustajabu lah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Ya. Ya, di hadis arba'in itu ya. Yang menjulurkan tangannya ke atas, yakni ke langit, sehingga ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa kok doaku kok tidak begitu ya Allah? Ya, sedangkan kata Rasulullah, ya wa mat'amuhu haram, makananmu adalah haram. Wa mashrabuhu, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, sarapannya dengan haram, pakaiannya haram, tempatnya haram. Kenapa kok haram? Karena zalim. Zalimnya gimana? Iya, karena di situ mengambil tanah sedikit sejengkal tetangganya, sehingga tidak berkah. Mengambil tanah sejengkal itu punya tetangganya. Ya, hati-hati. Itu yang bikin tidak diterima, dikabulkan oleh Allah. Fa anna yustajabulah. Maka mana bisa Gusti Allah mengabulkan doanya? Wong di situ dirinya selalu dengan perkara haram. Ya, hilangkan yang haram dulu. Stop. Contohnya seperti sukanya mencuri. Iya ya. Innallaha thayyibun. Langsung berpikir orang si maling itu ini mencuri. Allah ini adalah Allah ini adalah hamba. Allah ini adalah adzat yang thayyib. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Allah ini adalah zat yang bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima Allah. Namanya Allah zat yang bagus. Illa thayyiban, melainkan hal-hal yang bagus. Nah, kan begitu. Lepaskan dulu perilaku mencurinya. Ya, saya berhenti. Sudah, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku jalan pekerjaan, sekiranya menghasilkan pekerjaan itu yang halal betul, thayyiban ya Allah. Sehingga Allah memberikan takdir berupa pegawaian yang menghasilkan halal, menghasilkan thayyiban, berkah. Tidak jalan mencuri, tidak jalan judi. Intinya di situ yang berdoa tidak berhubungan dengan yang haram. Makanya ada hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Ya. Faman waqa'a
syubhat waqa'a fil haram. Jangankan jatuh kepada barang haram, barang syubhat aja Rasulullah memvonisnya sama dengan haram. Dimakan masuk ke dalam perut sehingga menjadi daging, ya. Sholahal jasadu kullu. Ketika yang dimakan adalah berupa makanan yang bagus sebelum masuk ke mulut, berupa makanan yang halal, thayyiban, sehingga tembus ke jasad, ke tubuh, maka sholahal jasadu kulluhu. Semua jasadnya adalah ya halal. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika yang sebelum dimasukkan ke mulut adalah berupa makanan yang fasadat, yang rusak, contohnya seperti makanan haram, makanan syubhat, ya, maka ya fasadal jasadu kulluhu, mana bisa Allah kabulkan? Bisa Allah kabulkan kecuali di situ stop. Taubatnya betul-betul nasuha, seperti pekerjaannya mencuri, atau seperti pekerjaannya makan riba, ya stop. Enggak, saya tidak makan riba. Riba itu adalah haram. Haram itu dapat bikin saya, diri saya, keluarga saya terus rusak nanti, tidak berkah. Soalnya haram itu adalah gelap, zulmun, yakni zulumatun, gelap, sehingga ke alam kubur ya gelap. Ya stop waktu di dunia. Ndak, saya harus stop barang haram. Gimana caranya? Apapun apa yang terjadi, hidup dengan tetangga begini, kata tetangga begini, biarin. Saya khusyuk cari barang yang halal. Langsung dengan keyakinannya, ya, orang tersebut ya khusyuk, meskipun plastik, meskipun apa di sampah dijual, yang penting halal. Tidak, saya tidak makan riba lagi, tidak makan barang haram lagi. Saya bekerja yang halal, cari ya. Karena pekerjaan yang halal itu adalah berkeringat, peluhnya mencucur, tidak segampang. Makanya ketika doanya ingin diterima, lepas dari perkara yang haram dulu. Karena innallaha thayyibun, sungguhnya Allah ini adalah zat yang bagus. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima Gusti Allah ini kecuali yang bagus. Bukan la yaqbalu illa fasadan, tidak menerima Allah kecuali yang rusak-rusak. Anda, ya. Ayo bagus dulu. Gimana? Ya, i'tiqad dulu. I'tiqad, berkeyakinan, ya. Atau di situ ikrar, saya berjanji tidak kembali lagi pada perkara yang haram. Saya berjanji, saya bertobat nasuha, bersih. Maksudnya bersih, sama sekali tidak menyentuh lagi pada yang haram. Sudah, lepas semuanya. Berat gak bisa. Kenapa kok bisa? Karena manusia diberi akal. Akalnya perangin pada nafsu, injak nafsunya. Insyaallah. Wa qila hiya darajatun fil jannah yastahiquha qailuha. Makanya di sini kenapa kok langsung mendapat tingkatan di surga yang mana dimiliki bagi orang yang mengucapkan amin, ya. Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika sa'alaka ibadi, hambaku bertanya, anni, tentangku, katakan Muhammad, ketika hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku sampaikan Muhammad, qarib, dekat sekali. Dikira saya tak mengabulkan, wong ar-Rahmanir Rahim. Iya. Sifatnya Allah Maha welas kasih. Penuh dengan rahmat pada hambanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan da'watad da'i, permohonan yang memohon kepada aku,
bukan selainku ya. Idza da'an, ketika memohon kepadaku. Kan begitu ayat Al-Qur'annya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nanti saya berdoa terus kok Allah enggak mengabulkan ya. Enggak, Allah itu langsung, bahkan langsung mengabulkan. Ini isinya amin, di sini apa? Langsung darajatun fil jannah yastahiquha qailuha. Apa yang memohon kepada Allah, langsung Allah beri tingkatan langsung di surga. Kan begitu. Yastahiquha qailuha. Lah tingkatan derajat di surga itu berhak dimiliki bagi orang yang mengucapkan amin, yang memohon betul kepada Allah. Ini langsung Allah segel, langsung Allah menolong atas hambanya. Yadfa'u anhum al-afat, menolong dari mara bencana. Ini bisa dipraktek, asalkan itu lepas dulu dari perkara yang haram. Karena Allah itu tidak suka pada perkara yang haram. Kenapa ya kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini zat yang thayyib, yang bagus. La yaqbalu illa thayyiban, sama sekali tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Oh, hambanya bagus kepada Allah, ya nurut betul, manut betul, ya menjauhi dari perkara haram, maka Allah kasih. Karena apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Gusti Allah adalah senang pada orang yang berbuat bagus. La yuhibbul mufsidin. Gusti Allah tidak suka, tidak demen mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Makanya orang-orang yang berbuat kerusakan itu ya sesat. Hentikan di situ, insaf, bertaubat insyaallah. Wa qila hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Arti dari amin adalah sebuah nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-namanya Gusti Allah. Nah, sebuah nama ini angkarul muhakkikuna, ulama ya, ahli tahqiq ya, ingkar, tidak menerima mengenai amin itu merupakan sebuah nama dari nama-nama Allah. Juga ulama-ulama besar yang lain, wakilah wa ismun ibraniyun wa arabun. Ada yang mengatakan arti dari amin adalah merupakan sebuah nama Ibrani ya, bangsa Ibrani yang diarabkan. Wa qala Abu Bakar al-Warraq, Abu Bakar al-Warraq menyampaikan, berpendapat bahwa amin itu quwwatun, merupakan kekuatan lidu'a. Untuk berdoa, wastinzalun nirrahmah, dan juga merupakan permohonan untuk turunnya rahmat. Ini kalimat amin kata Syekh Abu Bakar al-Warraq merupakan quwwatun lidu'a, sebuah kekuatan sinergi, yakni kekuatan betul untuk berdoa. Makanya pakai amin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Disambung dengan mendoakan pada diri sendiri, juga kedua orang tua, juga kepada orang mukmin, saudara sama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bagus kalau begitu. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bagus. Tetap berbakti kepada kedua orang tua, tetap menolong pada orang mukmin. Karena apa? Karena mendoakan orang mukmin. Kenapa kok didoakan? Wong itu benci kepadamu, wong itu ngerasanimu, wong itu punya sifat hasud kepadamu, sifat iri kepadamu. Ya biarinlah, karena itu adalah orang mukmin. Temanku itu ya sholat, cuma hatinya punya hati iri, dengki. Biarinlah, itu teman saya, itu saudara saya. Al mu'minu akhul mu'min. Kalau masih status iman kepada Allah dan Rasulnya,
Ya akhul mukmin, persaudaraan itu ibaratkan apa? Kedua tangan itu ketika salah satunya ada yang kotor, maka yang satunya yang membersih, yang kanan kotor, yang kiri yang membersihkan. Itu saudara namanya, saudara. Biasa kok manusia sifat lemah. Ya ditemanin sambil diingatin kan begitu. Sambil dijak ngaji, sambil ditadabburkan. Ya, kita hafal Al-Qur'an tapi tidak ditadabburkan. Mana bisa kita manfaat Al-Qur'an itu? Wong Al-Qur'an itu lakah au alaikah. Dalam hadis arba'in, Al-Qur'an ini dapat membahayakanmu atau dapat memberi manfaat kepadamu. Dihafal tapi tidak dimanfaatkan. Malah di situ haramtul haram, malah di situ ahlaltul haram, haramtul halal. Ya, malah di situ menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal. Ya, mana bisa mendapat sarjana nanti di hadapan Allah. Mana bisa menolong pada alam kubur. Naudzubillah. Makanya riyadhah, berlatih untuk merenungi, mentadabburi satu ayat pun cukup satu malam. Sebagaimana Rasulullah mentadabburi ayat. Rasulullah mentadabburi ayat itu satu malam sampai subuh. Ya. Keterangan yang kemarin-kemarinnya sudah sampaikan. Renungkan pada diri sendiri, ya, perilakuku yang keliru seharian ini apa? Yang salah, atau perilakuku yang dosa besar itu apa? Langsung cocokkan pada ayat. Oh ya, kata Allah dilarang, ya sudah, stop. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ketika fa'alu ngelakoni sira kabeh fahishatan ing penggaweani Allah fahisha. Tafsirannya fahisha adalah aidan ban qabihan kazina. Dan ban qabihan tegesi dan ban dosa qabihan kang Allah kazina koyo ngelakoni zina aw dzalamu anfusahum, atau ngelakoni zalim dirinya. Maka apa kata Allah? Zakarullah, ingatlah kepada Allah kalian semua yang melakukan fahisyah, yang melakukan zina, yang melakukan zalim kepada Allah, fastaghfiru, maka istighfar, minta ampun, lidunubihim, disebabkan dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, tiada seorang pun yang mengampuni, dapat mengampuni, yang mampu bisa mengampuni. Makanya di sini isinya amin apa tadi? La yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Tiada seorang pun yang memberi, yang mampu memberi petunjuk, yang mampu memberi pengampunan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, melainkan engkau ya Allah. Syarat kuncinya Allah mengampuni, lam yusirru, selagi orang tersebut tidak mengulangi lagi, ala ma fa'alu, pada apa-apa yang kau kerjakan, bahwasanya itu merupakan pekerjaan yang dzanban qabihan kazina, dosa qabihan yang sangat jelek. Contohnya seperti zina. Zina kalau di kitab Sunan Taufik itu diterangkan. Ada zina mata, zina telinga. Wah, lengkap kalau di Sunan Taufik. Ada ulama yang memohon maaf kepada pengarang kitab Sunan Taufik. Semoga kita dijauh dari perilaku zina. Fastaghfiru wa lam yusirru ala ma fa'alu, sekali lagi tidak mengulangi lagi pada apa-apa yang dikerjakan, seperti mengerjakan
kejelekan, mengerjakan kezaliman. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu sudah tahu bahwasanya itu adalah dosa besar. Sudah tahu, sudah pintar, sudah hafal. Lah kenapa kok gak manfaat pada dirinya? Nah, itu. Ya apa kok gak tetap tidak bereaksi pada dirinya? Ayo melek malam. Melek malam langsung renungkan ayat itu semalaman. Coba, tidak kerja yang lain. Renungkan, fokuskan pada diri sendiri. Ya apa aku kok tidak reaksi sama sekali? Renungkan. Sehingga Allah mengijabahi. Dan ada apa dengan diri saya kok sama sekali tidak menerima pada petunjuk-petunjuk Allah ini yang betul-betul jelas di depan mata, betul-betul jelas ada di dalam hati. Renungkan. Sehingga di situ ya punya rencana-rencana tidak mendekati pada hal-hal yang maksiat kepada Allah. Wa fi aminah, ya. Langsung di situ turunlah rahmat, istinzalun lirrahmah. Makanya amin itu merupakan kekuatan untuk berdoa sehingga turunnya rahmat, belas kasih Allah. Ada yang mengatakan ghairu dzalik, selainnya wa fi aminalan iku tetap ing dalem lafat amin. Wa fi aminalan iku tetap ing dalem lafat amin. Lughatun utawi pira-pira bahasa. Lughatun utawi pira-pira bahasa. Qalah dawuh al ulama sapa pira-pira ulama. Ing rupani dawuh afsahu utawi luwih fasihi lughat. Afsahu utawi luwih fasihi lughat. Amina iku maca amin. Maca amin bil maddi kalawan den waca dawa. Bil maddi kalawan den waca dawa, dibaca mad. Paling sedikit bacaan mad itu adalah 1 alif. Paling panjang bacaan mad itu berapa alif? 3 alif. 3 alif itu sama dengan 6 harakat. Ini bacaan amin. Bil maddi kalawan den waca dawa. Wa takhfifil mim lan maca enteng huruf mimi. Wa takhfifil mim lan maca enteng huruf mimi. Mana wasaniyatu ya, wasaniyatu utawi bahasa amin kang nomor loro. Wasaniyatu utawi bahasa amin kang nomor loro bil qasri iku kalawan dan waca canda. Bil qasri itu kalawan dan waca kerda canda. Wa hatani utawi awal lan tsani. Wa hatani utawi awal lan tsani masyhuratani iku masyhur karuni. Masyhuratani iku masyhur karuni. Masyhur karuni, masyhuratan iku masyhur karuni. Wastalisu utawi lugat kang nomor 3 amina iku den maca. Nah, wastalisu utawi lugat kang nomor 3
Amina iku maca amin bil imalati kalawan dan waca imalah. Amina iku maca amin bil imalati kalawan den waca imalah. Ma'al maddi sertani diwaca mat. Ma'al maddi sertani dan waca mat bainahuma ing dalam antarani alif lan mim. Lafat amin bainahuma ing dalam antarani alif lan mim. Haka nyeritaaken ha ing salis sinten Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi. Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi. An Hamzata sangking Imam Hamzah wal Kasai lan Imam Kasai. An Hamzata sangking Imam Hamzah wal Kasai lan Imam Kasai. Warabi'atu utawi lugat kang nomor 4. Utawi lugat kang nomor 4 iku maca amin bitasdidil mimi kalawan tasdid huruf mimi. Bitasdidil mimi iku kelawan tasdid huruf mimi. Ma'al maddi sertani dan waca mat. Ma'al maddi sertani dan waca mat. Ma'al maddi sertani dan waca mat. Haka nyeritaaken ha ing Rabi'ah Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi. Haka nyeritaaken ha ing Rabi'ah Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi. Nyeritakan anil Hasani sangking Hasan wal Husaini lan Husain. Anil Hasani sangking Hasan wal Husaini lan Husain bin Al-Fadl. Anil Hasani wal Husaini sangking Hasan wal Husain Husaini bin Al-Fadl dan Husain bin Fadl. Qala Dawud sapa Al-Wahidi. Qala Dawud sapa Al-Wahidi. Wa yuhaqqiqu lan nyataakan zalika ing mengkono Rabi'ah. Ini logot kang nomor 4 dengan memakai tasdid huruf mimnya beserta dibaca mat. Wa yuhaqqiqu lan nyataakan dalika mengkono Rabi'ah ma opo hadis ruwiya kang den riwayataken
apa ma. Ruya kang den riwayat akan apa ma, kang den riwayat akan apa ma an Ja'far as-Shadiqi saking Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu, putrani Abu Bakar Siddiq insyaallah. Ja'far as-Shadiq. Qala nyatani dawu sapa Ja'far as-Shadiq, iya. Qala dawu sapa Ja'far as-Shadiq. Nyatani qala dawu sapa Ja'far as-Shadiq. Ing rupane dawu maknahu utawi artini amin. Maknahu utawi maknani artini amin. Qasidina iku pira-pira kang nyeca. Qasidina iku pira-pira kang nyeca. Iku pira-pira kang nyeca nahwaka arah-arah tuan. Nahwaka arah-arah tuan. Wa anta lan hale utawi tuan. Wa anta lan utawi tuan akramu iku luwih mulya. Luwih mulya min antu khayyiba saking yen to nunoaken tuan. Saking yen to nunoaken tuan qasidan ing wong kang nyeca. Hadza utawi ikilah wa yuhaqqiqu dzalika ila akhirih. Wa hadza utawi ikilah yuhaqqiqu dzalika maruya an Ja'far as-Shadiqi kalamul wahidi iku perkataane Imam Al-Wahidi. Kalamul wahidi iku dawe Imam Wahidi. Wahadihi utawi ikilah lugat ar-rabi'atu kang papat. Wahadihi utawi ikilah lugat ar-rabi'at kang papat. Ar-rabi'atu lugat kang papat. Gharibatun iku lugat kang langka. Gharibatun iku lugat kang langka. Langka jiddan kalawan temenan. Kalawan temenan faqad adda maka teman-teman milang-milang ha ing Rabi'ah aksarun sapa aksaru ahli lughati sapa apa ini aksaru ahli lughati sapa aksaru ahli lughati sapa luwe akehe ahli bahasa
min lahnil awami eng peloni wong awam, eng peloni wong awam. Wa qala lan dawuh jama'atun sapa golongan min ashabina saking golongan Imam Syafi'i, eng rupane dawuh man utawi sapa wong qala iku lamun ngucap sapa man ngucap ha ing Rabi'ah ing lugat kang nomor 4 ini. Qala iku lamun ngucap sapa man ha ing lugat kang nomor 4 ngucap fis sholati ing dalam tingkai waktu salat, fis sholati ing dalam tingkai waktu salat. Apa sampai ngucap waktu salat batalat moko batal sholatuhu apa sholate man, batalat moko batal sholatuhu apa sholate man. Wa fi amina lughatun, para ulama berkata wa fi amina lughatun, ada beberapa cara dalam mengucapkan amin. Ini ada beberapa bahasa dalam mengucapkan kalimat amin. Qala ulama afsahuha aminah. Kata ulama, ya, afsahuha aminah bil maddi wa takhfifil mim. Paling fasihnya ketika mengucapkan amin itu cara yang pertama ya, bil maddi dengan membaca panjang, wa takhfifil mim dan meringankan huruf mim. Maksudnya meringankan huruf mim di sini ya tidak ditasydid. Ya. Tidak ditasydid huruf mimnya. Tentunya seperti huruf alifnya yang panjang dan meringankan huruf amin. Mimnya bacaan mad apa? Ketika di situ baru datang, berhentinya baru datang, tapi hidup di sana, maka dibaca 3, bisa 1 alif, 2 alif, 3 alif, 4 alif lisu. Amin, amin, bisa 1 alif, amin. Pendapat yang kedua adalah bil qasri dibaca pendek, amin. Wahatani masyhuratani. 2 pendapat ini, yakni dua cara ini dibaca panjang atau dibaca pendek aminnya itu. Dibaca panjang contohnya seperti amin. Dibaca pendek amin. Tanpa memakai tasdid huruf mimnya. Nah, bahasa ini cara yang ini baca aminnya masyhuratani, dikenal. Kedua cara ini dibaca panjang, dibaca pendek. Adapun pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan ketika mengucapkan amin itu memakai imalah ma'al maddi beserta mad.
beserta panjang. Bainahuma antara alif dan mim. Contohnya ini kan imalah. Imalah itu ibaratkan bacaan seperti Bismillahi majriha wa mursa. Majri, bukan majoro, tapi majri. Imalah itu kan iya miri. Min mal maddi. Mal maddi bainahuma antara alif dan mim. Sebagaimana yang diceritakan Al-Wahidi oleh Imam Al-Wahidi, riwayat dari Imam Hamzah dan Kasai. Imin gitu. Warabiatu adapun lugat yang nomor 4 adalah bitasdidil mim, dengan memakai tasdid huruf mimnya ma'al maddi beserta dibaca mad. Contohnya seperti mimnya ditasdid amin, mimnya pakai tasdid. Meniru ayat apa di surah apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Surah Al-An'am insyaallah ya. Di awal surah seperti ini ayat. Ini mimnya pakai tasdid. Wala ini amin. Ini pendapat yang keempat, kita tasdidil mim pakai tasdid mim. Sebagaimana yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Imam Al-Wahidi dari Imam Hasan dan Husain bin Fadl. Qala Al-Wahidi, dawu sapa Imam Al-Wahidi. Wa yuhaqqiqu dzalika. Bacaan yang keempat ini ya, yang pakai tasdid huruf mimnya ada tasdidnya ya. Bacaan yang ditegaskan oleh riwayat kata Imam Al-Wahidi, bacaan pendapat yang keempat ini adalah bacaan yang ditahqiqkan, yang ditegaskan, yang dibenarkan ya, yakni ditahqiqkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, maknahu arti dari lafaz amin pakai tasdid mimnya adalah qasidina nahwaka, kami menuju kepada nahwaka, kepadamu. Wa anta akramu, sedangkan engkau adalah zat yang maha akram. Akram itu adalah maha pemurah. Oh, namanya maha pemurah ya, maha mulia. Kan begitu. Kami menuju kepadamu, sedangkan engkau ya Allah maha akram, maha pemurah. Maha pemurah min antu khayyibuna, yang tidak akan iya sampai menyak-nyakan pada orang qasidan, menyak-nyakan pada orang yang menuju kepadamu. Makanya Gusti Allah ini sama sekali tidak menyak-nyakan. Selagi hamba menuju kepada Allah, maka tidak akan menyak-nyakan Allah pada hambanya. Syaratnya ya, kuncinya ya, tinggalkan pada perkara yang haram. Saya tidak bisa meninggalkan perkara yang haram. Insya Allah Allah mengabulkan. Insya Allah. Gak bisa saya, gak mampu. Atau gimana? Saya mampu menjauhkan dari perkara haram wong sekarang zamannya. Insya Allah di situ kalau memang Allah memberi petunjuk pertolongan, Allah ditolong oleh Allah. Allah menolongnya. Yang penting di situ menuju kepada Allah. Ini makna arti dari pendapat yang nomor 4 yang ditegaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu.
bacaan amin itu menjadi tasdid huruf mimnya dan dibaca emmat amin. Ini ada ulama yang bertaklid pada ayat di surah Al-An'am, wal qalaida wala minal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ke sana. Hada kalamul wahidi. Ya. Yang ditegaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi. Oh, itu ya sudah ditegaskan pendapat yang keempat bahwasanya mimnya tasdid. Itu punya arti kok dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu. Artinya apa? Qasidina nahwaka. Kami menuju kepadamu ya Allah. Wa anta akram, sedangkan engkau maha pemurah. Dengan maha pemurahnya engkau ya Allah. Ya. In antu khayyibuna, sama sekali engkau tidak menyiapkan pada qasidan hambamu yang menuju kepadamu ya Allah. Makanya pakai tasdid di sini. Wa hadhihi rabi'atun. Cara yang keempat ini adalah merupakan bahasa gharibatun jiddan. Bahasanya yang sangat jarang. Yani bahasanya yang aneh. Aneh sekali. Faqad adda aksaru ahli lughati min lahnil awami. Faqad adda. Banyak pakar bahasa. Lillughah, yakni banyak pakar bahasa yang mengungkap milang-milang, yang mengungkapnya sebagai kesalahan, yakni lahan, kesalahan bacaan. Orang awam, bagi orang-orang awam, orang yang tidak tahu. Ya, kalau sudah paham di situ arti, ya insya Allah ya sudah bagus karena sudah ada riwayat dari Imam Ja'far. Kalau yang dimaksud yang di situ yang dituju ya ditanggapi oleh orang awam yang tidak paham. Maka di situ makanya qala jama'atu min ashabina, golongan-golongan jamaah dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, man qalaha fi sholati, barang siapa orang yang mengucapkan amin waktu sholat, membaca aminnya begitu, ditasdid mimnya, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal sholatnya. Ini kata kalangan Imam Syafi'i. Qala ahlul arabiyyah, qala dawuh ahlul arabiyyah tu sapa pakar bahasa Arab, sapa ahli bahasa Arab. Ahlul arabiyyah tu sapa ahli bahasa Arab, ing rupane dawuh hakkuha utawi ahake lafat amin, hakkuha utawi haki lafat amin, utawi haki lafat amin fil arabiyyati yang dalam bahasa Arab, yang dalam cara bahasa Arab ya. Hakkuha utawi haki lafat amin fil arabiyyati yang dalam bahasa Arab, al-waqafu iku dan waqaf akan, al-waqafu iku dan waqafaken. Langsung aja kata pakar bahasa Arab, seperti kata ahli nahwu, bahwasanya haknya amin, penempatannya bacaan amin itu adalah ketika itu kan bahasa Arab, amin alif, amin iya, nun, dan terus susun di situ dan berfaedah, bermakna. Dan situ masuk pada kalam.
Ini kata amin adalah tempatnya, ini haknya memang wakaf, berhenti. Bukan aminah waladhdallin, aminah, tidak dihidupin nunnya, enggak, akan tetapi wakaf di situ. Ya mati nunnya kalau wakaf. Li'annaha karena satuni amin bi manzilatil aswati, iku bimanzilatil aswati iku kelawan goni panggonani pira-pira swara. Bimanzilatil aswati itu iku kelawan goni panggonani pira-pira swara. Fa idza wasala maka nalikane dan wasol sapa man. Fa idza wasala maka takalani dan wasol sapa man ha ing amin, ha ing amin fataha maka maca fathah, fataha maka maca fathah annuna ing annuni lafat amin, annuna ing annuni lafat amin lil tiqa is-sakinaini krana tatemuni huruf mati loro, lil tiqa is-sakinaini krana tatemuni huruf mati loro. Ketika orang membacanya amin itu disambung, maka fatahan nuna, annunnya diberi harkat fathah, annunnya dibaca diharkati fathah ketika orang tersebut ingin menyambungnya. Contohnya seperti ya, aminah, aminal baita, itu kan nunnya dihidupin, bukan amin al baital haram, enggak. Atau wasabihi ajma'ina amina, nunnya dihidupin. Kenapa kok dihidupin? Karena ini sebab bertemunya sakinain, dua huruf mati. Dua huruf matinya berupa apa? Iya dan nun. Nunnya kok mati? Ya karena apa kok mati? Karena sebab wakaf dimatiin. Dibaca ya mati nunnya. Matinya berapa Pak bacanya? Ya, tidak satu alif, dua alif, tiga alif. Kama kaya oleh futihad dan fathah, kama kaya oleh futihad dan fathah. Apa fi aina annoni ing dalem lafat aina, fi aina apa annoni ing dalem lafat aina. Wa kaifa lan lafat kaifa. Walam tuksaru lan ora den kasra, walam tuksar lan ora den kasra. Apa nun lithiqalil kasrati krana abhote kasrah, litaklil kasrati krana abhote kasrah, abhote kasrah ba'dal ya'i sakwise iya. Sama dengan kalau disambung lafaz amin, bacaan amin itu kalau ingin disambung maka huruf nunnya dihidupin dengan pakai kasrah apa dhamma, pakai harkat fathah.
Ya, kenapa? Di situ kalau di wasol memang ketemunya dua huruf mati. Maka ketemunya huruf mati kalau dihidupin maka dihidupin huruf nunnya pakai harakat fathah. Sama dengan contoh seperti contoh lafaz aina, kaifa. Contohnya seperti apa? Min aina atau min ain jita. Min ain dimatiin nunnya, nggak bisa karena mati itu waqaf. Kalau ingin disambung dengan kalimat jita, maka nunnya dihidupin dengan pakai fathah. Min aina jita. Min aina jita, dari mana jita kamu datang. Seperti lafaz kaifa lagi, wa kaifa. Kalau di situ dimatiin tidak diharakat fathah. Fa-nya wa kaif. Nah. Ini di situ wa kaifi. Karena kasrohnya di situ dapat memberatkan. Kalau ingin disambung dengan haluk wa kaifa haluk. Dan bagaimana haluk keadaanmu? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kan gitu. Sama dengan lafaz aina dan kaifa. Tidak diharkat kasroh huruf iya-nya karena di situ berat kalau diharkatin kasroh. Ba'dal ya sehabis iya-nya. Seperti wa kaifi aini atau amini ajmain. Ada agak berat di situ ya. Beratnya kasroh. Fahadha maqau tawi ikilah lugat. Fahadha maqau tawi ikilah lugat mukhtasarun iku dan ringkas. Mukhtasarun iku ringkasan. Mimma saking apa-apa ya ta'ala kang hubungan apa ma bilafdi amina kalawan lafat amin. Mimma saking apa-apa ya ta'ala kang hubungan apa ma bilafdi amina kalawan lafat amin. Kalawan lafat amin. Laqad basatu lan teman-teman beber ingsun musannif dan teman-teman beber sapa ingsun beber al-qaula ing pembahasan fiha ing dalam amin bisyawahidi kalawan pira-pira dalil wa ziyadatil aqwali lan tambahan pira-pira qaul wa ziyadatil aqwali lan tambahan pira-pira qaul fi kitab tahdzibil asma'i wal lughati yang dalam kitab Tahdzibil Asma'i wal Lughati. Fi kitab tahdzibi, yang dalam kitab bersiakan tahdzib iku artinya bersiakan al asma'i pira-pira aran wal lughati lan pira-pira bahasa tinggal sedikit sampai ke qaulul ma'mum, kemudian keterangan lain ya, pasal lain. Qala dawu al ulama usapa pira-pira ulama ing rupani dawuh wa yustahabu lan den sunnahaken at-ta'minu apa maca amin fi sholati ing dalam waktu tingkai salat den sunnahaken lil makmumi kadhe makmum lil imami kadhe imam ya lil imami kadhe imam wal makmumi lan kadhe makmum ma'ahu ya sertani imam wal munfaridi lan dan sunnahaken munfarid kadhe wong kang salat dhewean salat dhewe
salat sendiri, tidak berjamaah, tidak membentuk imam dan makmum, salat sendiri. Wa yajharu lan bantaraken al imamu sapa imam wal munfaridu lan salat wong kang dhewe. Lan wong kang salat dhewe, wal munfaridu lan wong kang salat dhewe bantaraken bilafdi amin kalawan ngucapaken lafaz amin. Lafzi amin kalawan ngucapaken lafaz amin. Fi sholatil jahriyati ing dalem tingkae ngelakoni salat kang bangsa jahar, kang bangsa bantaraken swara. Ing dalem tingkae salat al jahriyati kang bangsa bantaraken swara. Waqtalafu lan sulayanan sapa ulama lan perbedaan sapa ulama fi jahril ma'mumi ing dalem oleh bantaraken makmum. Fi jahril ma'mumi ing dalem oleh bantaraken makmum, ing dalem oleh bantaraken makmum. Was sahihu tawi qaul kang sahih kang bener annahu iku satuni makmum ya jaharu iku bantaraken sapa makmum. Annahu ya jaharu annahu satuni makmum ya jaharu iku bantaraken sapa makmum. Wasani lan kaul kang kaping pindho la ya jaharu iku ora bantaraken sapa makmum. Bantaraken sapa makmum. Wasalis utawi kang nomor 3 ya jaharu iku bantaraken sapa makmum. Iku bantaraken sapa makmum ingkana lamun ana sapa makmum. Ingkana lamun ana sapa makmum jam'an iku kumpulan. Jam'an iku kumpulan kasiron kang akeh banyak makmumnya. Maka disunahkan dikeraskan maca aminnya. Kenapa kok disunahkan dikeraskan maca amin? Karena khawatir tidak kedengaran. Imam sudah selesai pandak ya baca Fatihahnya. Di depan makmum, di belakangnya imam, saf depan amin. Tidak, makmumnya banyak, masjidnya gede, buatan cilik, sehingga tidak kedengaran ke belakang. Maka disunahkan, dianjurkan ya jahar, mengeraskan suaranya ingkana jam'an kasiran. Wa illa lan lamun ora ingkana jam'an kasiran fala moko ora ya jahar, moko ora banteraken. Wa illa fala, wa illa lamun ora fala moko ora ngeten iki. Wa yakunu lan ono ta'minul ma'mumi apa amini makmum. Lan ono ta'minul ma'mumi apa amini makmum. Ono ma'a ta'minil imami iku sertani maca amini imam. Ma'a ta'minil imami iku sertani maca amini imam. La qablahu ora ing dalem sadurungi. La qablahu ora ing dalem sadurungi imam. Wala ba'dahu lan ora ing dalem sakwise imam. Ini betul-betul bersamaan ini. Waladdallin. Imam juga baca amin. Karena apa? Habis waladdallin itu malaikat juga baca amin. Semuanya imam kompak. Ayo. Bukan ayo sih. Begitu. Di situ yang dimaksud qablahu ba'dahu, bukan sebelumnya imam, bukan setelahnya imam membaca aminnya. Kapannya? Ma'a ta'minil imami. Sekiranya di situ bersamaan semuanya, baik imam dan makmum baca amin. Kenapa kok begitu? Ya kalau ingin mendapat aminnya malaikat, di situ malaikat juga amin. Bagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah nanti. Wa qala ulama berpendapat yustahabu ta'minu fi sholati. Disunnahkan
membaca amin fis sholati waktu sholat lil imami bagi makmum, wal makmumin juga makmum disunnahkan, tapi ma'ahu bersamaan dengan imam aminnya. Wal munfarid juga orang yang sholatnya sendirian, tidak membentuk imam dan makmum. Wa yajharul imamu wal munfaridu bilafdi aminah fi sholatil jahriyah. Disunnahkan bagi imam ini disunnahkan baca amin. Kan imam yang membaca Fatihah sampai waladdallin. Kemudian imam tidak baca amin. Ya disunnahkan baca amin. Karena sang imam itu dominun, orang yang memimpin jamaah makmumnya, kata Rasulullah. Makanya dianjurkan, sangat disunnahkan bagi imam juga baca amin, sehingga di situ aminnya bersamaan dengan makmum. Karena ketika imam sehabis baca Fatihah, malaikat itu baca amin. Begitu. Kalau perempuan aminnya ya jangan keras-keras. Perempuan ya, karena suaranya aurat, jangan keras-keras, sehingga ketika imam lupa maka di situ tidak mengucapkan subhanallah, tidak begitu kalau perempuan. Karena tapi di situ caranya dengan tepuk tangan, bukan tepuk tangan sih ya, kayak begini, sebagaimana sesuai dengan ajaran ilmu fikihnya. Ini ketika sholat sebangsa jahriyah, contohnya seperti maghrib, isya, subuh, itu kan sholat yang dikeraskan suaranya. Itu aminnya seorang imam dan seorang yang sholat sendiriannya itu keras, disunahkan dikeraskan aminnya. Wakhtalafu fi jahril makmum. Ini berbeda pendapat mengenai tentang mengeraskan bacaan amin bagi makmum. Was-shahihu annahu yajharu. Makmum menurut pendapat yang sahih, yajharu itu memang dikeraskan aminnya. Amin bersamaan dengan aminnya para imam. Ketika imam di situ sehabis baca waladdallin, dikerasi. Wasani adapun yang kedua, la yajharu, tidak disunnahkan sang makmum mengeraskan bacaan amin. Di sini ikhtilaf namanya ya, beda pendapat. Cuma kita baca aminnya mau tidak keras ya sama kok. Ya. Enggak, memang tidak disunahkan untuk dikeraskan kan gitu. Tidak dianjurkan untuk dikeraskan bagi makmum. Ada pendapat yang sahih, memang dianjurkan dikeraskan aminnya. Wasalihu pendapat yang ketiga, yajharu, dianjurkan bagi makmum itu mengeraskan bacaan amin ingkana jam'an, apabila di situ kondisi keadaan jemaahnya banyak, jam'an kasiron. Tentunya di masjid besar, masjidnya padam, jemaah yang di belakang kan menunggu itu udah selesai apa belum ya kan gitu. Ya kerasnya imam harus keras bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga kedengaran di belakang. Kalau sekarang kan sudah ada speaker pengeras suara. Sehingga di situ nyampe waladdallin. Makmum semuanya kompak mengeraskan amin, sehingga kedengaran yang di belakang. Ketika ingkana jam'an kasira, makmumnya kumpulannya banyak, supaya di situ kedengaran. Wa illa, ketika tidak banyak, jamaahnya cuma 2-3, paling banyak jamaahnya 4, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya Allah, masjid mana itu?
masyarakatnya banyak. Yang sholat jemaah di masjid cuma semoga tidak. Kampungnya banyak masyarakat. Ditanya agama apa? Agama Islam. Waktu sholat gimana kok gak hadir ke masjid? Kok Jumatnya sedikit? Saya pernah sholat Jumat di desa, cuma bukan Jawa Timur. Dan saya memimpin di situ, memimpin khotib. Ketika saya berdiri, kok ini masyarakatnya banyak, tapi sholatnya isinya 8 orang. Sholat Jumat, kampungnya banyak masyarakat. Nah, ketika di situ keadaan sedikit, maka aminnya ya tidak dianjurkan, dikeraskan. Wa illa fala wa yakunu ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu. Juga sang makmum dianjurkan baca amin ma'a ta'minil imam, beserta bebarengan dengan aminnya imam. La qablahu, bukan sebelumnya imam baca amin, atau la ba'dahu, sesudahnya imam yang baca amin. Intinya di situ ma'al ta'minil imam, makmum disunahkan bebarengan dengan aminnya imam. Kenapa kok begitu? Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahihi, ing dalam hadis sahih. Fi sahih, ing dalam hadis sahih ngatani dawuh idza qala, ing dalam tatkalani ngucap al imamu sapa imam. Idza qala, ing dalam tatkalani maus al imamu sapa imam, maus waladhdallina, ing maus waladdallin. Ini kan yang dibaca imam ini. Faqulu muka maca sira makmum, faqulu muka maca sira, muka maca sira amina, ing maca amin. Iki hadis nggih. Hadis nih, hadis Rasulullah, hadisnya sahih ini. Faman muka utawi wong wafaqa, faman muka utawi wong wafaqong iku lamun nyocoki sapa man. Faman moko utawi wong wafaqa iku lamun nyocoki takminuhu apa maca aminiman, takminuhu apa maca aminiman, takminu apa maca aminiman, nyocoki takminal malaikati, ing amini pira-pira malaikat. Nyocoki ta'minal malaikati, ing amini pira-pira malaikat, gufira moko den sepura lahu maring man ma ing perkara taqaddama kan dadi dingin apa ma, kan dadi dingin apa ma min dan bihi bayani dusani man, min dan bihi bayani dusani man. Jadi ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keterangan tentang sifatnya sholat. Kenapa kok disunnahkan sang makmum baca amin bebarengan dengan aminnya imam? Karena ada hadis, ada dawuh langsung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qala al imamu waladdallin, ketika sang imam menghendaki bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka semuanya makmum faqulu, mengucapkan amin, amin ya. Hal ini faman wafaqo, kata Rasulullah, ta'minuhu, orang yang mencocoki aminnya orang tersebut dengan cocok dengan aminnya para malaikat. Kenapa kok malaikat amin juga?
Iya, karena habis imam baca waladhdallin, malaikat juga amin. Makanya di situ cocok di situ. Dengan aminnya malaikat, ghufirah, maka orang tersebut diampuni ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang taqaddama, yang lalu. Iya. Langsung diampuni. Langsung Allah berikan pengampunan. Pengampunan tentang dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya proses. Ya, contohnya seperti mencuri, ya kembalikan dulu barangnya, wong kamu berhubungan dengan orang. Kan begitu. Dosa besar saya ke orang tua, ya mohon maaf ke orang tuanya. Dan ikrar mengaku pada orang tuanya, saya tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi ya iya. Sama dengan innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu ghufra. Kan begitu ayatnya Allah. Maksudnya di sini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah mengampuni dosa-dosa yang kecil, yang dosa yang kau lalui. Wa amma qauluhu, lan anapun qauluhu tawi Kanjeng Nabi. Qauluhu tawi Kanjeng Nabi fil hadis, ing dalam hadis as-sahihi kang sahih. As-sahihi kang sahih. Nyatani hadis idza ammanal imamu fa aminu, pakai tasdid mimnya ya. Idza ammana, nalekani ammana, ing dalam nalekani maca amin. Idza ammana, ing dalam nalekani maca amin. Sapa al imamu, sapa imam. Al imamu, sapa imam, fa aminu, moko maca amin sira. Idza ammana, ing dalam nalekani maca amin al imamu, sapa imam. Ya apa? Fa aminu, moko maca amin sira. Fa maknahu, moko iku utawi maknani hadis. Fa maknahu, moko itu utawi maknani hadis. Iku idza arada ta'minah, ing dalem ngarepaken. Idza arada, ing dalem ngarepaken sapa imam. Ngarepaken sapa imam at-ta'minah, ing maca amin. Juga hadisnya Rasulullah, hadis sahihnya yang berupa idza ammanah al imamu fa aminu. Jika sang imam menuju membaca amin, ketika imam di situ membaca amin, maka ya kalian baca amin juga. Maksudnya artinya di sini ketika aradat ta'min, ketika menghendaki sang imam itu pada bacaan amin. Contohnya seperti waladhdallin, ini kan arada berarti imam di sini ingin menuju ke baca amin, ingin menghendaki menuju baca amin. Ciri-cirinya adalah berupa waladhdallin. Nah ini semuanya kompak, juga imamnya juga makmumnya amin, karena di situ malaikat juga amin bebarengan. Qala ashabuna, qala dawu ashabuna, sapa santrini Imam Syafi'i, ing rupani dawuh walaisalan ora ono, ing rupani dawuh walaisalan ora ono fi sholati iku tetep ing dalam salat. Fi sholati iku tetep ing dalam salat maudhi'un apa panggonan. Maudhi'un apa panggonan, apa panggonan yustahabu kan den sunnah akan. Yustahabu kan den sunnah akan apa ayya katarina yen to bebarengan. Ayya katarina apa yen to bebarengan qaulul ma'mumi, yen to bebareng